Alladzi amarna bis-shalah faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah halaqah yang sama-sama kita mencari rahmat Allah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ini malam, mungkin malam terakhir ini sebelum Ramadan. Yang kedua juga malam yang pokok saya pikir. Khalifah yang keempat, namanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, itu pernah berkata begini: la khaira fil ibadah illa bil ilmi. Suatu ibadah itu enggak baik, sebuah ibadah enggak sempurna kalau ibadah itu tanpa ilmu. Maka apapun bentuk ibadahnya perlu dengan ilmu kita amalkan. Sembahyang dengan ilmunya, puasa dengan ilmunya, zakat dengan ilmunya, dan semua bentuk ibadah dengan ilmunya. Dan malam hari ini kita akan praktekkan ini cara sembahyang supaya apa nanti di Ramadan dan setelah Ramadan dan seumur hidup kita ini kita sembahyang dengan ilmunya. Yang selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib, la khaira bil ilmi illa bil fahmi. Ilmu pun enggak cukup. Kata Ali, ilmu itu enggak sempurna kecuali dengan pemahaman. La khaira fil fahmi illa bil amal. Ilmu punya, pemahaman cukup, yang paling pokok lagi adalah mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki. Maka orang yang berilmu enggak mengamalkan ilmunya, orang itu lebih awal disiksa ketimbang penyembah berhala. Itu hukuman. Orang-orang punya ilmu namun enggak mengamalkan ilmunya. Tahu dia sembahyang itu wajib dan tahu cara sembahyang, enggak sembahyang, maka orang itu awal disiksa ketimbang penyembah berhala. Ini waktu singkat. Kita berharap nanti ini waktu singkat ini kita habis sampai ke tasyahud akhir. Namun saya awali ini sebelum kita beribadah, dia perlu niat. Memang Rasulullah dan para sahabat enggak mencontohkan bagaimana cara berniat dalam sembahyang. Maka kita enggak menemukan nanti hadis yang perintahkan kita ini dalam salat khususnya itu berniat. Juga lafadznya enggak pasti. Kenapa enggak pasti? Nabi enggak mencontohkan, sahabat enggak mencontohkan. Namun niat ini dikunci dengan hadis innamal a'malu binniyat. Setiap bentuk ibadah, setiap bentuk amalan dia mesti dengan niat. Wa likulli imri'in ma nawa. Setiap yang beramal akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka para fuqaha, ulama enggak sepakat dalam niat ini. Dalam mazhab Hanafi itu niat sunat. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki niat itu rukun. Dan dalam mazhab Hambali niat itu syarat. Walaupun enggak sama pendapat para ulama ini, namun semua ulama mengatakan bahwa kalau mau sholat maka harus berniat. Niatnya boleh pakai bahasa apa saja. Namun kalau hafal nawaitu an usalliya fardal isya arba'a raka'atin mustaqbil qiblah lillahi ta'ala, kalau hafal lafadzkan niat itu.
atau usalli fardal isya. Para ulama nggak sepakat juga apakah mesti menentukan bilangan rakaatnya. Apakah mesti melafadzkan juga dalam hatinya itu menghadap kiblat. Kenapa? Semua sembahyang sudah jelas dia. Kalau subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, sudah pasti. Yang kedua juga nggak perlu melafadzkan lagi ini istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Kenapa? Ketika orang mau sholat pasti dia menghadap kiblat. Namun keluar dari khilafiyah dianjurkan lafadzkan saja. Kita lafadzkan untuk apa ini? Kita keluar dari khilafiyah. Maka cara berniat dalam mazhab Hanafi, begitu orang masuk masjid itu dia dianggap sudah berniat. Ini mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hambali, orang berdiri untuk sholat dia dianggap sudah berniat. Karena niat secara bahasa dia al-qasdu. Apa itu qasdu? Keinginan. Ketika orang berwudu mau sholat, maknanya dia punya keinginan untuk sholat. Namun dalam dua mazhab dari Syafi'i dan Maliki ini rukun. Kalau begitu, sebelum melafadzkan takbir lillahi ta'ala Allahu Akbar, kata Imam Syafi'i, supaya demikian adalah lebih khusyuk sembahyangnya. Kalau kita ambil dua mazhab ini, sebelum kita takbir maka lafadzkan niat dalam hati. Artinya ini semua mazhab, semua ulama sepakat niat itu di dalam hati. Mahalluhal qalbu. Namun dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, bukan sunat, dianjurkan untuk melafadzkan. Apa tujuannya? Membantu hati biar lebih tepat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Boleh dilafadzkan, namun jangan keras-keras. Cukup untuk diri sendiri. Kenapa nggak boleh keras-keras? Mengganggu sampingnya kalau berjamaah. Maka tadi ini yang paling pokok, berniat dalam hatinya. Ketika orang nggak melafadzkan niatnya, namun hatinya sudah mengatakan iya, itu sudah tepat niatnya. Contoh, orang berniat dalam hatinya itu sembahyang isya 4 rakaat. Namun lidahnya keseleo. Dia bilang 5 rakaat. Lidahnya menyampaikan 5 rakaat. Namun hatinya mengatakan dia sembahyang isya 4 rakaat. Itu benar niatnya dan sah niatnya. Namun kalau sebaliknya, dalam hatinya 5 rakaat, lidahnya 4 rakaat, ini nggak sah niatnya. Yang dihitung dia niat di hatinya. Ini misalnya niat. Selanjutnya, ini takbiratul ihram. Takbir di awal itu namanya dia takbiratul ihram. Sementara takbir yang lain namanya dia takbiratul intiqal. Takbir pindah gerakan. Kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram? Ihram bermakna dia haram. Ketika orang Allahu Akbar, air itu boleh sebelumnya, halal sebelumnya. Namun kalau sudah Allahu Akbar, haram air itu. Orang makan nasi halal sebelumnya. Namun kalau sudah Allahu Akbar, haram dia makan nasi. Kalau ada orang sembahyang sambil makan, maka itu batal sembahyangnya. Sembahyang sambil minum kopi, itu dia batal sembahyangnya. Ini dia makna tadi bahwa ketika dia Allahu Akbar, yang tadinya itu halal menjadi haram. Maka dinamakan dengan takbiratul ihram. 3 mazhab mengatakan ini rukun. 4 mazhab mengatakan ini rukun. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Namun sempurnanya itu mengangkat tangannya.
Namun ketika orang melafazkan Allahu Akbar, dia nggak angkat tangannya, itu sudah sah takbirnya, namun nggak sempurna. Artinya dia nggak dapat sunnahnya. Kalau begitu, ukuran takbir angkat tangan, ukuran angkat tangan ini ada dua ukurannya. Hadis dari Wa'il bin Hujr dan hadis dari Abi Hurairah menjelaskan Nabi ketika takbir itu dua ukuran. Yang pertama itu dia sebatas bahunya, Allahu Akbar. Ini ukuran pertama. Ukuran kedua itu sebatas telinganya, hazwa uzunaihi, sebatas telinganya. Maka nanti kalau tengok para mazhab, kalau mazhab Hanafi, Maliki ambil batas telinga. Bedanya kalau Hanafi jempolnya ini mengenai telinganya. Kalau ada orang bermazhab Hanafi, takbirnya pastikan aja, pasti jempolnya ini menyentuh telinganya. Dalam mazhab Maliki sebatas telinga juga, namun nggak menyentuh telinga. Dua mazhab Syafi'i dan Hambali itu sebatas bahu. Ini ukuran angkat tangannya. Kalau begitu jangan takbir, berarti kepalanya. Allahu Akbar. Ini penyembah api, penyembah berhala ini. Tangannya di atas nih, kepalanya. Berarti dua tadi, telinga dan dia sebatas bahunya. Namun perhatikan nanti, kalau kita ambil batasan telinga, maka ini mesti konsisten. Makna konsistennya, ketika nanti dia mau ruku, ambil ukuran yang sama. Ketika dia sujud, tangannya itu juga ukuran yang sama. Kalau di awal dia ambil batas telinga, ketika mau ruku, telinga juga batasnya. Ketika sujud, tangannya juga di samping telinganya. Kalau ambil batas bahunya, batas bahu tadi, ketika mau ruku, batas bahu juga, pas sujud, tangannya juga sejajar dengan bahunya. Ini kita ambil pilihan tadi, posisi tangannya. Yang kedua, apakah tangannya dirapatkan, atau tangannya direnggangkan, atau tangannya dikepalkan? Hadis menjelaskan, Nabi ketika takbir, yang pertama wa nasyara yadaihi, Nabi merenggangkan jari jemarinya. Maka tiga mazhab ketika takbir, jari jemari itu dia renggang. Hanafi, Maliki, Syafi'i renggang. Hadis mengatakan bahwa Nabi ketika takbir wa madda yadaihi, menyatukan tangannya. Maka dalam mazhab Hambali itu tangannya menyatu. Kalau begitu dua-duanya boleh. Yang mau merenggangkan sedikit tangannya itu boleh, yang mau merapatkan itu boleh. Hadis induk dalam sembahyang ini, nanti dari ratusan hadis tentang sembahyang, itu dia induknya adalah sallu kama raaitumuni usolli. Kata Rasulullah, sembahyanglah kalian seperti aku, kata Nabi, sembahyang. Artinya kita ini diperintahkan sembahyang ala Rasulullah, bukan ala Syafi'i, bukan ala Maliki, bukan Hanafi, bukan Hambali. Namun sembahyanglah seperti sembahyangnya Rasul. Maka ini sifat sembahyang Rasulullah tadi kita dapatkan dari hadis-hadis, juga penjelasan para imam mazhab. Berarti tadi kesepakatan tadi, tangannya boleh rapat, boleh renggang, ukurannya sebahu boleh, atau setelinga. Setelah itu, setelah Allahu Akbar, di mana tangan ini kita letakkan? Itu hadis dari Wa'il bin Hujr menjelaskan, wa arsala yadaihi khafifan. Setelah Nabi angkat tangan takbir, tangan Nabi turun perlahan-lahan. Terus al-yamin ala al-yusra, tangan yang kanan di atas
tangan yang kiri. Semua mazhab sepakat tangan kanan di atas tangan yang kiri. Seorang sahabat sembahyang, tangan kirinya di atas tangan kanan. Nabi merubah tangan ini ketika sahabat itu dalam sholat. Nabi kembalikan tangan tadi. Kalau begitu, tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana posisinya? Hadis dari Wa'il bin Hujr itu menjelaskan tangan kanan yang pertama posisinya di atas punggung tangan kiri. Itu boleh. Di punggung tangan kiri. Ini posisi pertama. Posisi kedua, tangan kanan itu pas di atas pergelangan tangan kiri. Posisi yang ketiga, tangan kanan itu di lengan bawah ditaruh. Yang keempat punya hadisnya wa qabada yaminuhu ala shimali. Tangan kanan ini menggenggam tangan kiri. Kalau begitu, setelah takbir ini tangannya boleh di sini. Jangan salahkan, boleh di sini, boleh di sini, boleh menggenggam. Namun tidak ada yang begini. Ini kedinginan. Ini batasannya dia. Setelah tahu posisinya, di mana ini kita letakkan. Hadis yang pertama itu meletakkan di bawah pusar. Maka nanti mazhab Maliki di bawah pusar dia. Yang kedua di atas dada. Hanafi, mazhab Hanafi itu meletakkan tangannya di atas dada. Dua mazhab Hambali dan Syafi'i antara dada dan pusar. Ini posisinya. Namun yang posisi begini, ini pendapat yang lemah. Posisi meletakkan dia menutup jantungnya. Ini pendapat bahwa Sayyidina Ali ketika kena panah di sebelah kini luka, tutup tangannya. Nah Ali enggak tiap hari kena panah. Hanya ketika kena. Namun tadi yang kuat, tiga posisi tadi, di atas dada, di bawah pusar, dan antara pusar dan dada. Sebagian Malikiyah, nggak semua ini. Sebagian orang bermazhab Maliki itu melepaskan tangannya. Namun juga ini lemah. Sebagian pendapat Malikiyah. Yang kuat kalau begitu yang tiga tadi, boleh ambil antara dada dengan pusar, ini lebih sopan. Kalau ini kalau nggak boleh, boleh juga, namun kesannya kayak gurau-gurau, kurang serius kesannya. Sama kayak kita mau menghadiri sebuah pesta atau sebuah jamuan atau sebuah upacara, tangannya kan sopan begini. Silakan Pak, silakan. Ini kan lebih tepat tadi mungkin ya posisinya tadi di bawah dada dan di atas pusar. Ini posisi tangan setelah ketika takbir boleh begini, boleh digenggam. Nah setelah itu, sebelum Al-Fatihah kita disunahkan membaca doa iftitah. Ini pernah kita kaji sebelumnya. Yang lebih kuat itu pendapatnya hadis menjelaskan dari Abi Hurairah. Wallahi kata Abi Hurairah, ya Rasulullah, fa inni araka, saya nengok kamu Rasulullah ketika salat takbir, fa innaka sakata hunaina, engkau diam. Abi bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau baca? Nabi menjawab, setelah takbir sebelum Al-Fatihah itu Nabi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Namun saya enggak menyalahkan yang pakai wajah tuh. Kalau pakai wajah tuh jangan pakai ini wajah tuh, buang ininya. Kenapa? Nabi baca ini wajah tuh setelah menyembelih kurban. Dalam sembahyang malam Nabi baca ini titanya wajah tuh. Atau pakai Allahu Akbar kabira.
Itu boleh juga. Dia ada 7 macam doa iftitah. Kalau kita gabung bagaimana? Kalau sembahyang sendiri dan waktunya panjang, boleh kita gabung. Allahu Akbar kabira, wajahtu, terus Allahumma ba'id, kita gabung semuanya. Terus subhanaka Allahumma bihamdik, itu boleh. Namun kalau berjamaah, kita makmum, kita baca semuanya ini, takut ini makmum ketinggalan nanti. Imam udah sujud, dia masih Al-Fatihah. Maka tadi ini kalau sendiri boleh digabung doa-doa ini. Namun jikalau berjamaah, ambil satu saja, supaya apa? Makmum tepat dengan ikut imam. Ini sampai kita di doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Selanjutnya Al-Fatihah, semua mazhab, semua ulama mengatakan bahwa itu Al-Fatihah rukun. Maknanya ketika orang sembahyang nggak baca Al-Fatihah, maka sembahyangnya tidak sah. Maka ketika membaca Al-Fatihah, yang pertama diperhatikan, kalau sembahyang sendiri dipastikan bahwa kita itu baca Al-Fatihah. Terkadang ini tergesa-gesa lupa Al-Fatihahnya. Pastikan kita baca Al-Fatihah. Yang kedua, setelah baca Al-Fatihah tadi, perhatikan juga itu bacaannya tepat, makhrajnya tepat. Yang tasdid baca tasdid, yang panjang baca panjang. Kenapa? Ketika nggak tepat bacaannya, itu dia merubah makna. Contoh, alhamdulillah, kita pakai ha, maka maknanya dia segala puji bagi Allah. Kalau dia baca ini pakai ha, alhamdulillah, maka maknanya dia matilah Allah. Sementara Allah itu hayyun la yamut, Allah nggak mati. Maka bacaan yang nggak fasih tadi ini, dia merubah makna. Atau yang tasdid enggak dibaca tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasdid. Ini maknanya berbeda. Kalau pakai tasdid iyyaka na'budu, itu maknanya ya Allah, saya hanya menyembah kepadamu. Makna hanya tadi tidak ada yang lain. Kalau orang pacaran ini, dia suka sama si Mirna misalnya, saya sama Mirna ini hidup mati, pokoknya Mirna, pokoknya nggak ada lain. Itu contohnya. Namun kalau dibaca dia tanpa tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pagi dengan Mirna, sore dengan Masna, malam dengan Laila. Artinya bahwa ada Tuhan lain. Enggak hanya menyembah Allah, mungkin menyembah pohon, menyembah kuburan. Ini tasdid dibuang. Makanya dalam sembahyang pastikan dia bacaan Al-Fatihahnya itu. Maka imam makruh, dia dibenci kalau bacaannya enggak fasih. Kenapa? Bacaan imam yang enggak fasih ini akan merubah makna. Maka cara milih imam yang pertama itu dia afsahu tilawah, yang paling tepat bacaannya. Ada orang yang paling bagus bacaan, bahkan ada yang paling banyak ilmunya mungkin, namun bacaan gak sebagus orang ini. Maka orang ini lebih utama yang bacaan bagus tadi ketimbang yang banyak ilmu tadi. Namanya lebih ideal ini imam dia punya ilmu juga pakai bacaan juga. Namun kalau sama posisinya, maka yang paling bagus bacaan itu lebih awal ketimbang yang lebih ilmu tadi. Supaya apa? Bacaan-bacaan itu tidak berubah makna. Ini di Al-Fatihah. Terus sebelum kita ke pertanyaan, setelah Al-Fatihah, waladhdallin, amin, ini disunahkan kita baca amin.
Namun kalau imam setelah waladhdallin itu berhenti sejenak, saktah khafifah. Apa tujuannya? Jangan sampai nanti dianggap Al-Fatihah, amin ini bagian dari Al-Fatihah, sementara amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya tadi imam sampai dia waladhdallin atau sembahyang sendiri sampai dia waladhdallin berhenti sejenak baru amin. Itu di ujung hadis katakan wa man kana ta'minuhu wa faqa ta'minal malaikah, yang ucapan aminnya itu berbarengan dengan ucapan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini ucapan amin saja, konsekuensinya dia dosanya diampuni. Maka tadi ini disunahkan sampai waladhdallin ini baca amin. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya silakan. Kita takbir, terus doa iftitah, Al-Fatihah. Saya lupa tadi menyampaikan ini berdiri. Al-qiyamu fi shalah, berdiri. Itu bunyi ayatnya, wa qumu lillahi qanitin. Ketika salat berdirilah. Maka yang mampu berdiri itu dia wajib berdiri untuk sembahyang fardu. Namun sembahyang sunat boleh sambil duduk. Namun yang duduk itu dia pahalanya setengah berdiri. Yang sembahyang sambil tiduran itu sunatnya dia pahalanya setengah duduk. Namun kalau kita ini nggak sanggup berdiri, seorang sahabat namanya dia Amran bin Husain, karena bi bawasir. Ini sahabat kena penyakit wazir. Wasir itu, tanya Rasulullah, bagaimana sembahyang saya? Nabi menjawab, sholli qa'iman, sembahyang berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, enggak mampu berdiri, duduk. Fa illam tastati, enggak mampu duduk, fa ala janbin, sembahyang tidur sambil miring. Fa illam tastati fa mustalqiyan, sembahyang sambil terlentang. Fa illam tastati bil isyarah, enggak mampu juga pakai isyarat. Yang terakhir, enggak mampu juga kita sembahyangkan. Tidak meninggal berarti ini. Ini kan tadi pilih-pilihannya. Namun tidak ada dia katakan sini bahwa meninggalkan. Enggak mampu berdiri, duduk. Enggak mampu duduk sambil miring. Enggak mampu juga sambil tiduran. Enggak mampu juga pakai isyarat. Matanya. Kalau matanya enggak mampu pakai isyarat, pakai hatinya. Selama masih berakal. Ini perintah tadi. Maka yang masih kuat ini mesti berdiri. Ya, ini pertanyaan, bagaimana hukumnya kita sujud tangannya dari dan jari sampai ke siku menyentuh lantai ya. Ini kita dulu ya. Nanti ini akan dijawab sendiri ini. Sampai kita turun nanti ini kita jawab dia. Setelah kita baca Al-Fatihah, atau ada yang di sini yang di Al-Fatihah atau ini tahlilan, nanti kita bahas tahlilan. Ini hukum salaman, harus salaman. Ini ya, kalau waktunya ini sambil tadi kita ini menunggu sampai ke lantai, atau sejak dulu, nanti kita balik lagi nanti. Itu kalau sujud, nah ini sujud. Menjawab pertama tadi ini, ya Ustadz, bagaimana hukumnya kita sujud tangannya sampai siku menyentuh tempat sujud? Itu kalau sujud. Dari Ibnu Abbas, nahnu umirna an nasjuda bisa buati a'zum.
Kata Ibnu Abbas dari Rasulullah ini, ketika sujud kami diperintahkan itu sujud 7 anggota tubuh menyentuh tempat sujud. Yang pertama al-jabhah. Ini jabhah, namun Nabi ketika mengucapkan jabhah, kening ini, Nabi menunjuk ke hidung. Maknanya bahwa sempurnanya kena kening kita ini diukur dengan hidungnya. Ini pertama. Ketika kalau sujud, pastikan bahwa ini jabhahnya, ininya hidungnya menyentuh tempat sujud. Kecuali kalau tempat sujudnya itu tanah atau pasir. Kalau hidungnya menyentuh tempat sujud, pasir tadi dikhawatirkan masuk ke hidungnya, ini boleh. Hidungnya enggak menyentuh tempat sujud. Namun kalau bersih seperti hambal atau sajadah, ketika sujud pastikan bahwa keningnya ini dan hidungnya menyentuh tempat sujud. Yang kita pakai ini bukan lambang kealiman. Yang pakai kopiah udah alim berarti. Atau ini bukan lambang orangnya ini banyak ibadahnya. Namun kopiah ini untuk membatasi rambutnya, supaya rambutnya itu enggak menghalangi keningnya ketika sujud. Hadis menjelaskan ketika orang sujud tangannya sibuk angkat-angkat rambutnya, itu makruh. Nabi melarang. Nah, fungsi kopiah itu adalah menahan rambutnya nggak sampai menyentuh tempat sujud. Namun ketika pakai kopiah jangan berlebihan ke depan. Nah, depan ini ketika sujud menghalangi keningnya. Pastikan ketika sholat itu diangkat kopiahnya, rambutnya nggak ada yang turun, namun dia nggak menghalangi keningnya ketika sujud. Anggota yang kedua itu kedua tangannya. Tangannya itu menghadap kiblat dan tangannya rapat. Hadis dari Wa'il bin Hujr dan juga dari Abi Hurairah, ketika sujud tangannya menghadap kiblat, lurus ke depan dan dia rapat. Terus kedua lututnya menyentuh tempat sujud. Yang terakhir semua ataupun jari-jarinya itu dilipat dan dia menyentuh tempat sujud. Maknanya dia diarahkan ke depan ini menghadap kiblat. Ini pertanyaannya, bagaimana orang ketika dia sujud tangannya sampai ke siku itu menyentuh tempat sujud atau lantai? Nabi menggambarkan orang seperti ini itu seperti anjing. Ketika kamu sujud, jangan sampai siku ini menyentuh tempat sujud. Bunyi hadisnya dia, an la tarsutal yadaini in bisatil kalbi. Janganlah ini menyentuh seperti anjing duduk. Kalau begitu, tangannya ini diangkat, siku terangkat. Dan dia nggak menyentuh tempat sujud. Nah, ini kan nanti cara sujud. Sebelum habis kita ambil praktek sekali nanti dari cara ruku bagaimana yang tepat, juga sujudnya. Namun yang enggak kalah pokok juga adalah ini ketika sebelum sujud. Kita sami Allahu liman hamidah, i'tidal namanya. Makna i'tidal ini keseimbangan. Hadis menjelaskan ketika i'tidal maka semua tulang-tulangnya kembali ke posisi awal. Itu hadis ketika Nabi menegur seorang sahabat namanya dia Khalad Zubaihaqi yang salah sembahyangnya, ini tatma'inna raki'an warfa ra'saka hatta tastawiya qa'iman. Ini tegak lurus. Baru sujud. Untuk sujud ini ada dua cara. Dua hadis menjelaskan. Hadis yang pertama, hadis dari Wa'il bin Hujr. Nabi ketika mau sujud, itu paling duluan adalah lututnya. Rukbatayhi
summa yadaihi tangannya, summa jabhah wajahnya. Cara turun pertama boleh dari i'tidal tadi, Allahu Akbar, kaki dulu. Yang kedua, tangannya. Yang ketiga, itu wajahnya. Ini cara pertama. Cara kedua, ini hadis dari Abi Hurairah yang menjelaskan bahwa Nabi ketika turun dari i'tidal mau sujud, itu bunyinya, idza aratta an tasjuda wala tabruku kama yabrukul ba'ir. Kalau mau sujud, janganlah kamu turun seperti unta turun. Falyabda biryadaihi wa rukbataihi. Tangan duluan turun, terus lututnya, baru wajahnya. Dua-duanya boleh. Namun begini, kapan kita amalkan dia pakai lutut, kapan kita amalkan dia pakai tangan? Abi Hurairah itu masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Nabi meninggal tahun ke-11 Hijriah. Makna bahwa Abi Hurairah bersama Nabi hanya 4 tahun. Yang kedua juga, Abi Hurairah menengok Nabi sembahyang, itu Nabi di masa tua Nabi, atau Nabi sudah mulai lemah. Sementara Wa'il bin Hujr itu masuk Islam di Mekah, dan dia masih muda. Dan sahabat ini senang nih mengamati sembahyang Nabi dan bentuk ibadah Nabi. Banyak anti hadis tentang sembahyang dari Wa'il bin Hujr. Artinya Wa'il bin Hujr mengamati Nabi sembahyang, Nabi masih kuat. Kalau begitu, yang masih kuat lututnya, maka turunlah dengan lutut. Namun ini mulai senior nanti, yang mulai tua-tua terus ini. Nah, gitu kan. Orang kalau udah tua dia yang pertama ini lututnya itu udah goyang. Bukan karena sering dipakai, enggak juga. Artinya memang ini umurnya begitu memang. Maka kalau begitu udah mulai lemah, lututnya enggak kuat, boleh turun pakai tangan. Makanya banyak yang tua-tua itu ketika mau sujud turunnya pakai tangan dulu, baru lututnya, karena lututnya nggak kuat. Namun kalau kita ini insya Allah masih kuat, ini insya Allah masih kuat lututnya ini untuk turun dengan lutut. Kalau begitu ya kesimpulannya, selama masih kuat ini lututnya, turunlah dengan lutut. Ini tadi dijawab bagaimana hukumnya kita ini kalau turun. Tadi tangannya menyentuh tempat sujud. Yang kedua pertanyaannya, kenapa sholat zuhur, asar disirkan bacaannya? Yang pertama jelas ini Nabi mencontohkan demikian. Ini yang jelas jawabannya. Kenapa kita ini kalau sembahyang zuhur, asar itu nggak gede-gede suara. Kalau sembahyang malam, maghrib, isya dan subuh itu gede-gede suara atau jahat. Yang pasti jawabannya Nabi mencontohkan demikian. Maka semua mazhab tanpa khilaf, semua mazhab tanpa khilaf ini nggak ada mazhab pada pendapat zuhur jahar, nggak ada. Maghrib sir, nggak ada. Karena Nabi mencontohkan demikian. Nabi mencontohkan demikian, sahabat mengamalkan, dan tabi'in mengamalkan demikian. Maka kita ini sembahyang zuhur dan sembahyang asar itu bacaannya sir. Ini tahlilan saya jawab hari ini. Nanti ada bab sendirian sampai di sana nanti itu insyaallah ke bab tahlilan. Selanjutnya ini apa hukumnya salaman setelah sholat? Memang Nabi, sahabat enggak mencontohkan setelah assalamualaikum salaman. Yang Nabi contohkan
setelah Assalamualaikum, ini Nabi katakan sahabat, ya sahabat, kalian mau nggak pahalanya itu sebesar gunung Uhud? Berapa besar gunung Uhud itu? 600 kilo. Kalau kita pergi ini, jarak lebarnya lagi tingginya. Nah semua sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kalau mau, setelah sembahyang itu, maka bacalah yang pertama astaghfirullahalazim sampai habis, wa atubu ilaihi 3 kali. Apa salah? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam, seterusnya 3 kali. Nah setelah itu, ini boleh membaca ayat kursi, boleh membaca dia qul a'udzu birabbin nas, boleh dibaca qul a'udzu birabbil falaq. Namun tidak ada kitab yang menjelaskan setelah sembahyang Al-Fatihah. Saya mencari ini, saya baca Mahali nggak dapat, Fathul Mu'in nggak dapat, Mughni Muhtaq nggak dapat, Al-Syafi'i nggak dapat. Artinya tidak ada kitab menjelaskan bahwa Nabi membaca Al-Fatihah setelah sholat. Nah setelah baca tadi yang dipilih-pilihan tadi itu boleh berzikirlah. Yang pertama subhanallah itu 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dan terakhir itu la haula wala quwata illa billah sekali. Maka 33 tambah 1 100. Setelah ini berdoalah. Bagaimana berdoanya? Apakah dengan tinggi-tinggi suara? Al-Quran menjelaskan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah ke Tuhan kamu ini, ke Allah itu, yang pertama tadarruan, dengan rendah diri. Yang kedua dia khufiyah. Apa khufiyah ini? Dengan suara lirih, tidak besar-besar suara. Sambungan ayat, wa innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak mencintai atau Allah enggak menyukai orang-orang yang melebihi batas. Siapa melebihi batas? Itu orang-orang yang berdoanya tinggi-tinggi suara. Yang kedua, yang melebihi batas dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan yang mintanya macam-macam. Ya Allah, masukkan ke surgamu ya Allah. Nanti ada juga sana bidadarinya, ada kasurnya yang empuk juga, macam-macam lah pokoknya mintanya. Ini kan mintanya berlebihan. Itu pun juga al-mu'tadin. Ini dia makna tadi, janganlah berlebih-lebihan. Maka 3 orang sahabat itu berdoa tinggi-tinggi suara. Nabi menegur, kata Rasulullah, irba'u ala anfusikum. Wahai para sahabat, kasihanilah diri kalian. Capek ini, angkat-angkat suara, goyang-goyang kepala, goyang badannya. Semua hadis, fa innakum la tad'auna syai'an ghaiban wala asamma. Kalian tidak berdoa ke zat yang tuli. Kalian enggak berdoa ke zat ini yang dia tidak ada. Maka tengok ketika suami istri, kita ini mengamalkan yang udah punya istri, kalau suaminya ini sama istrinya marahan, tengok cara ngomongnya, pasti tinggi-tinggi suara ini, marahan. Semakin tinggi suaranya, itu maknanya bahwa hatinya semakin jauh. Istrinya marahin suaminya, suami begitu juga. Semakin tinggi suara tadi ini, tanda bahwa suami itu hatinya semakin jauh dari istrinya. Coba tengok suami yang sayang istrinya atau istri yang sayang suaminya, dua-duanya ini, itu ngomongnya pasti lembut-lembut. Dan bahkan ngomong lagi ini, cukup bahasa isyarat aja. Saking sayangnya, gak usah ngomong lagi, bahasa isyarat wajahnya tahu. Oh ini maksudnya. Ini kan tanda sangat mencintai. Artinya bahwa kalau kita hari ini mencintai Allah, Allah ajarkan tadi
Rasulullah ajarkan juga, panggillah Allah itu dengan lemah lembut. Jangan marah sama Allah. Pakai suara yang tinggi. Ini tadi cara berdoa setelah sholat. Kembali kayaknya bagaimana salaman? Kita nggak menemukan dalil setelah sembahyang itu salaman. Namun ada bunyi hadis, tasafahu fa innahu yazhabil ghil. Bersalamanlah. Bersalaman itu akan menghilangkan kebencian. Semakin banyak salaman, semakin banyak kebencian yang hilangin. Walaupun tadi kalau contohkan, namun yang mau ya silahkan. Kita pun juga nggak terlalu kaku sekali, nggak boleh. Gitu kan? Artinya mau salaman setelah sembahyang silahkan, karena banyaknya salaman tadi akan menghilangkan kebencian antara orang dengan orang yang lain. Namun kalau kita mau sunnahnya tadi, Nabi, sahabat, tabi'in nggak mencontohkan setelah salam itu salaman. Kapan kita salaman? Pertama mau berjumpa salaman. Masuk masjid, salaman dulu. Ya kan? Atau sebelum sholat, berjumpa, salaman dulu. Nah, ini keutamaan salaman tadi ketika awal berjumpa. Itu keutamaan salam. Namun perbanyaklah salam, tujuannya adalah menghilangkan kebencian. Terus seperti Ustaz bilang, shollu kama ra'aitumuni usolli. Apakah itu berlaku bagi wanita? Soalnya kebanyakan para wanita itu ada yang berbeda dalam apakah gerakannya. Ya, beda antara laki-laki dan perempuan dalam sembahyang itu ada 4. Yang pertama, ketika ini ruku. Kalau laki-laki itu dia ruku, tangannya ini di atas lutut terbuka. Jarinya itu sentuh lututnya dan tekan lututnya ini terbuka. Kalau perempuan tertutup. Laki-laki agak dikembangkan sedikit keluar, kalau perempuan ke dalam. Kenapa ke dalam? Karena perempuan bawa beban. Kalau laki-laki bawa beban dia. Walaupun gede, bawa beban dia. Gede perutnya maksudnya. Nah, kalau perempuan ini dia tangannya ke dalam dia. Kenapa? Karena dia perempuan bawa beban. Yang pertama. Yang kedua, ketika imam salah. Kalau laki-laki dia subhanallah. Kalau perempuan dia tepuk ininya. Pukul punggung telapak tangannya. Ini beda yang kedua. Yang ketiga bedanya, kalau imam laki-laki itu dia maju ke depan. Perempuan hanya selangkah dari jamaah itu. Nggak jauh-jauh depan dia. Itu beda yang ketiga antara laki-laki dan perempuan. Nah, sembahyang perempuan, kalaupun dalam jahar, maghrib, isya, dan maghrib, bedanya orang ini boleh sir. Sembahyang isya misalnya, ini jamaah perempuan, namun luar ada laki-laki di luar, malahan perempuan ini disunahkan dia tidak mengangkat suaranya. Namun kalau tidak ada laki-laki, dia mengangkat suaranya untuk sembahyang sir. Ini beda antara laki-laki dan perempuan dalam gerakan salat. Terus maaf Ustaz, pertanyaannya agak menyimpang dari materi. Babi anjing itu haram. Bagaimana jika ada yang kecelakaan membutuhkan darah, terus darah tersebut yang pendonornya adalah pemakan babi dan anjing? Ya, ini nanti berlaku hukum dia ad-darurah tubihul mahzurat. Hukum emergensi. Yang ada cuma darah itu yang ada. Kalau mau pakai darah itu meninggal, ya kan? Itu dibenarkan. Namun masih ada yang lain, pakailah yang lain. Ini untuk yang pendonor darah tadi. Terus pernah mendengar kajian seorang ustadz bahwa sholat subuh berjamaah akan menghapus kesalahan dosa pada hari itu. Dan apabila meninggal pada hari itu akan masuk surga. Apakah benar demikiannya? Ya.
Sembahyang subuh ini sembahyang yang paling berat. Kenapa? Bukan yang berat sembahyangnya. Kalau kita ukur ini kan zuhur 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat. Yang beratnya itu adalah mendirikannya. Bangun dari boboknya ini. Apalagi kalau malam ini main Real Madrid lawan Bayern Munchen misalnya. Nah, gitu kan? Malam begadang malamnya, ini subuhnya cenderung ini agak telat ini. Namun begini, ini hadis menjelaskan pahala besarnya. Dapat 2 rakaat saja sebelum subuh. Nah, ini kan 2 rakaat sunat. Sebelum subuh itu pahalanya bumi seisinya. Ini sembahyang sunat subuh. Apalagi subuhnya ini melebihi dari bumi dan seisinya. Makanya orang yang kaya raya, yang paling kaya, yang dapat 2 rakaat sebelum subuh dan subuh berjamaah, melebihi kayanya si Gek terkait dunia hari ini. Ya, dia punya dunia seisinya. Namun tadi makna juga dihapuskan dosa-dosanya. Apakah semua dosa itu enggak termasuk dosa-dosa besar? Dosa besar dia akan dihapus dia kecuali dengan taubat. Namun dosa berburuk sangka, mungkin menyakiti orang dengan lidahnya, ini dihapuskan. Ya, terus tolong ceritakan sebuah kisah di zaman Rasulullah belasan sholat berjamaah agar tetap istiqomah. Ya, ini waktu singkat ini kamu cerita. Ini kan mau Ramadan. Nanti itu ada dia live sembahyang taraweh langsung live dari Masjid Nabawi Madinah. Tengok nanti ada orang, ini imam, sebelah kanan imam itu berbaju hitam, dia pakai sorban. Itu namanya dia Muhammad dari Bangladesh. Ini orang ini 43 tahun nggak pernah tinggal jamaah. Bukan setahun 2 tahun, 43 tahun. Saya jumpa, saya tanya beliau. Saya puji dulu, saya tanya, kok bisa? Apa dia jawab? Dia ikuti seorang sahabat namanya Abu Muslim Al-Harrab. Umurnya 73 tahun, 63 tahun nggak pernah tinggal jamaah kecuali satu hari ketika meninggal ibunya. Dia jawab, saya belum seberapa. Al-Harrab 63 tahun nggak pernah tinggal jamaah, dan cuman sekali, itu pun karena meninggal ibunya. Maka kalau kita lagi ini perjuangan dari Muslim Bangladesh tadi. Kalau Masjid Nabawi untuk mendapatkan sembahyang subuh di saf pertama berjamaah, kalau subuhnya jam 6, itu berangkat dari rumah jam 2, jam 1 malam. Tidak dapat saf pertama. Kalau zuhur jam 12.58 misalnya, waktu zuhur, untuk mendapatkan saf pertama itu berangkatnya jam 9. Dapat saf pertama. Namun sebuah kelebihan di masjid Yazipur ini, ketika Anda ke masjid waktu azan, insya Allah masih dapat saf pertama. Maka jangan berhenti waktu azan, berangkat terus untuk mendapatkan ini jamaah, dan insya Allah masih di saf terdepan ini. Walaupun berangkatnya pas azan. Namun kalau tadi Madinah ini berangkat pas azan, siap-siap sembahyangnya di pasar sana. Depan masjid itu ada pasar itu, kayak Baitur Rahman. Ada depan ada jalan. Kalau pas lagi azan berangkatnya, sembahyangnya di jalan. Itu kalau di Madinah dan juga di Masjidil Haram. Jangan harap dapat dalam masjid. Begitu gedenya masjid, berangkat ke masjid pas azan pasti di luar. Pasti di luar. Mendapatkan saf dalam masjid 2 jam, 3 jam sebelum azan. Ini tadi kisah, mungkin ya nggak terlalu panjang kisahnya karena waktunya ini. Ya, saya mohon Asep lagi, saya minggu depan sebentar.
Ini contoh cara kita ruku dan juga sujud. Biar sempurna ini cara rukunya dan juga cara sujudnya. Iya. Yang dapat tidak semua, depan aja berarti. Iya. Ini kita ambil ke sana arah kiblatnya. Nah, ini kan. Coba takbir mau ruku. Coba mau ruku. Allahu Akbar. Ulang lagi, mau ulangi. Sebentar. Ketika takbir, tangannya ini menghadap ke kiblat. Takbirnya ini Allahu Akbar ini boleh, ukurannya Allahu Akbar ini boleh. Yang nggak boleh Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, ini hormat, betul. Kalau gini kan nggak boleh begini, atau begini dia. Allahu Akbar. Komandan boleh komandan begini. Komandan. Jadi kan kalau ini nih nggak boleh juga buka. Allahu Akbar. Oke, ya. Takbir Allahu Akbar. Ya, ketika ruku pastikan bahwa ini punggungnya ini sejajar. Kepala maaf juga sejajar. Nabi mencontohkan kalau sini ini air ditaruh di sini di punggungnya nggak jatuh. Yang kedua, tangan ini dua boleh, dirapatkan ini boleh, renggang juga boleh. Namun ditekan ini. Ditekan supaya apa? Betisnya itu kencang. Kalau kencang betisnya ini, darah mengalir ini. Ini cara kita nyuruku. Ya, sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Pastikan bahwa ini semua tulang-tulang kembali dia. Kembali. Ini sejajar. Punggung sejajar, tangan itu juga begitu, kembali begini. Nanti ada orang setelah sami Allah begini lagi. Bersedekat. Namun ini memahami umumnya lafaz hadis. Mana bahwa tidak ada hadis yang jelas menjelaskan kita mesti setelah sami Allah tangannya begini lagi. Udah lepas saja. Yang gini juga. Ya, lepas saja. Ya. Sekarang ruku, sujud kita Allahu Akbar. Ya, ketika sujud tadi tangannya rapat dan lurus ke depan. Ini maaf pantat diangkat. Diangkat pantatnya juga dan pastikan keningnya itu kena tempat sujud. Kakinya ini betul. Ini boleh. Mau rapat boleh kakinya atau mau renggang pun juga boleh. Rapat kalau pakai kesarung bagus rapat. Kalau pakai kesarung kita ini kesarung, pakai bawah ini kesarung, ini bagus rapat. Kenapa? Menutup auratnya. Kalau dibuka ini akan nampak dia ini auratnya, pangkal dari lututnya. Ya, ini berarti udah betul, tangan udah betul. Usahakan juga tadi perut itu nggak menyentuh paha. Nabi menjelaskan ketika sujud ini itu anak kambing bisa lewat. Nah, adapun ini sunnahnya dia dibuka. Tangannya dibuka. Ini nih dibuka, namun begini, kalau berjamaah kita ini, gitu kan, ini disesuaikan, jangan buka lebar-lebar juga, mengkurang lainnya. Oke, Allahu Akbar. Ya, ketika duduk, tangan di atas pahanya, ujungnya di ujung lututnya, tangannya di ujung ini, tangan ini di ujung lututnya. Kakinya jangan diadu. Nabi membenci ini. Dalam kitab dia Al-Iqa namanya. Kalau begitu, kakinya, ini udah benar kakinya, yang sebelah kiri itu dibentangkan. Ini namanya dia iftirash. Makna iftirash, kata firas kasur. Ini iftirash kasur maknanya. Apa kasur tadi ini? Yang kiri kita bentangkan, pantatnya di atas yang kiri tadi. Yang kanan diangkat dan ujungnya menghadap ke kiblat. Ketika kita duduk.
Sekali lagi, kakinya jangan dilipat diadu begini. Ini Nabi menegur sahabat yang kaki yang tadi dilipat atau diadu dua begitu, yang kiri ke atas kanan. Maka tadi ini kita duduk. Ya, terima kasih. Takbir udah, ruku udah, juga sujud. Ini waktunya nih. Oh, dikit lagi ya, tanggung ya. Tanggung ini. Karena takhir nih. Minggu depan kita akan jumpa lagi, mungkin dalam maja ini jumpa di Ramadan. Mungkin nggak semua terjawab ini. Kenapa sholat sunat harus pindah tempat? Yang pertama, Nabi mengajarkan setelah sembahyang fardu mau ambil sunat maka pindah tempatlah. Kenapa? Tempat sujud itu saksi nanti pada hari kiamat. Betul, si fulan itu sembahyang, saksinya. Maka tempat yang paling tepat, yang lebih bagus pindahnya itu dari masjid ke rumah. Nabi sembahyang sunat di rumah. Namun kalau kita nggak pulang ke rumah, tetap di masjid. Setelah sembahyang fardu, pindahlah selangkah ke samping, kiri atau kanan. Maka itu alasannya tempat sujud, saksi kita sujud nanti di hari kiamat. Maka sunnah dia kita pindah tempat antara yang wajib dan yang sunat. Ini udah tadi, udah juga. Jika kita sholat berjamaah, imam telat ruku, namun kita belum selesai membaca Al-Fatihah, apakah kita menyelesaikan bacaan atau ikut imam? Ya. Kalau imam baca Al-Fatihah dan kita belum baca, imam udah ruku, kita bagaimana ruku? Kenapa? Hadis menjelaskan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu bacaan makmum. Artinya bahwa bacaan makmum diwakili oleh imam. Namun yang sempat baca ketika imam mimpin jamaah tadi, sempat dia baca misalnya sampai ini Maliki Yaumiddin, imam takbir, itu dianggap sudah sah Al-Fatihahnya. Yang kedua, bolehkah kita langsung ikut hadis tanpa mengikuti mazhab dan apa hukumnya? Yang pertama, saya pernah bahas dulu ini, kita nggak mesti bermazhab. Perintahnya atiullaha wa atiur rasul. Ikutlah Allah, ikutlah Rasul. Terus juga nanti kita pada hari akhirat bertanya siapa imamnya. Itu imamnya adalah Nabi Muhammad, bukan imam mazhab. Al-Isra ayat 71 itu Allah katakan nanti pada hari kiamat kami akan tanya mereka ini dengan imam-imamnya. Siapa imamnya? Yaitu Al-Quran dan baginda Rasulullah. Namun yang mau bermazhab itu kan cara. Yang pernah kita sampaikan juga contoh dulu apa, ketika orang banyak buah kelapa dulu, ambil buah kelapa, yang pakai tangga, yang pakai panjat, yang pakai galah. Nah itu kan mazhabnya, cara. Yang penting buah kelapanya jatuh. Nah gitu kan. Yang penting sampai dia ke Nabi Muhammad. Boleh ikut ala Hanafi atau Syafi'i atau Hambali atau Maliki. Terus apakah ada dalilnya bacaan bismillah disirkan atau dizahirkan? Ya. Ini hadis yang menjelaskan. Yang pertama hadis dari Abi Hurairah. Ketika Abi Hurairah memimpin jamaah, Abi Hurairah membaca bismillahnya jahar. Artinya yang baca bismillah jahar itu dinukilkan dari Abi Hurairah. Yang kedua yang sir, hadis dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, salaitu khalfan Nabi. Saya sembahyang di belakang Nabi. Wa Abi Bakrin, belakang Abu Bakar. Wa Umar, belakang Umar. Wa Utsman, belakang Utsman. Dan semua orang ini tidak membaca bismillah
jahar. Maka kalau kita mau ambil mana yang lebih kuat dia membaca bismillah sir. Namun begini, nah, yang baca dia bismillah jahar ikut ala Abi Hurairah. Itu juga sahabat. Kalau begitu, kalau kita imam, jamaahnya baca bismillahnya jahar, imamnya jahar. Supaya apa? Enggak timbul polemik antara imam dengan makmum. Kalau jamaah makmumnya ini sir, imamnya jahar, dia imam ketika itu, dia pun juga mesti sir. Supaya enggak muncul polemik. Ini zahir, sir, dan jahar. Ketika kita salat sunat qabliyah, satu rakaat terus sudah iqamah. Ya, apakah menyelesaikan salat sunnahnya atau membatalkan salat sunatnya? Ada sunnah qabliyah, sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu. Namun jikalau baru satu rakaat sembahyang sunat kita ini dan muazzin sudah iqamah mau sembahyang fardu berjamaah, bagaimana yang makmum tadi, yang sunat tadi ini? Kalau seandainya posisinya memungkinkan dia mengejar, menyelesaikan sembahyangnya satu rakaat lagi dalam jangka waktu tadi iqamah, lanjutkan. Namun kalau dia nggak mampu menyelesaikan dalam jangka waktu tadi ataupun nggak khusyuk juga, maka ini sembahyangnya diselesaikan satu rakaat. Supaya apa? Dapat berjamaah. Namun yang tepatnya lebih awal ke masjid, ambil sunnah wudhu 2 rakaat, tahiyat masjid 2 rakaat, sunnah qabliyah 2 rakaat, baru ikut berjamaah. Memang yang masalah ini kan masalah yang orang-orang yang telat ini. Selanjutnya, bagaimana hukumnya apabila kami prajurit ada kegiatan di hari mulai jam 5 pagi sampai jam 8 pagi? Apakah bisa sholat subuh dilaksanakan antara jam 8 sampai dengan jam 9? Ya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ini ayat. Kata Allah, sembahyang yang Allah wajibkan itu dia punya waktunya. Subuh punya waktunya, zuhur punya waktunya, ya semuanya ini punya waktunya. Ketika orang nggak sembahyang pada waktunya, itu namanya dia mengqadha salat. Mengqadha salat yang disepakati oleh semua ulama itu jikalau lupa. Yang kedua, jikalau tertidur. Karena punya hadisnya, man nasiya an salatin aw nama anha falisalliha mata zakaroha. Yang lupa, yang tertidur, hendak ada sembahyang kapan dia ingat dan kapan dia bangun. Namun ini bangun dan 5 pagi, udah bangun dia nih. Dan tahu juga dia subuh itu waktunya jam 5.20 sampai hilangnya fajar shadiq. Yang tepatnya orang ini sembahyang pada waktunya. Kalau jaga, misalnya tadi kita menjaga ini gantian. Pas itu posko itu 2 orang gantian, satu dulu sayang dulu, itu jaga. Namun kan jangan diambil alasan bahwa karena kegiatan boleh mengundur-undur sembahyangnya. Enggak boleh mengundur sembahyang karena waktunya. Karena begini, dari Ibnu Abbas itu menjelaskan, orang yang meninggalkan sembahyang subuh itu hukumannya 30 tahun neraka. 1 hari neraka, dia 60 tahun dunia. Hitung-hitung aja coba. Yang enggak sembahyang subuh itu hukumannya 30 tahun neraka. 1 hari neraka itu sama dengan dia 60 tahun dunia. 30 tahun neraka, ribuan tahun ini dunianya. Orang dunia ini kan penjara 2 tahun takut, penjara 4 tahun takut. Bukti sewa dia jaksa, dia pengacara, pokoknya semua sewa nih. Takut masuk penjara.
Padahal dalam penjara enak, padahal dikasih nasi, dikasih makan, dikasih minum, nggak kerja lagi. Dalam neraka ribuan tahun itu dibakar, sembuh lagi, pulih lagi, bakar lagi, nggak sempat minum. Ini baru meninggalkan sembahyang subuh. Kata Ibnu Abbas, man taraka subha falahu salasina kharifan finnar. Itu hukumannya. Yang meninggalkan sembahyang zuhur, itu hukumannya sama dia seperti ini orang berdosa merusak Ka'bah. Ya, yang meninggalkan sembahyang isya ini nggak mau sembahyang isya, itu hukumannya Allah nggak reda, Allah nggak rela, nggak ridha orang itu tinggal di bumi Allah. Itu hukuman meninggalkan sembahyang isya. Yang nggak sembahyang isya, maka Allah itu nggak rela, nggak ridha orang itu tinggal di bumi Allah. Kalau begitu boleh sembahyang isya, cari bumi lain, tinggal bumi lain. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya masalah pembacaan Bismillah dalam Al-Fatihah pada waktu sholat. Disir sudah tadi kita bahas. Masalah kunut subuh. Ya, ini kunut subuh. Kunut yang disepakati oleh semua ulama dan semua mazhab adalah kunut di pertengahan Ramadan. Sepakat, tanpa khilaf. Masuk pertengahan Ramadan atau 10 akhir, ini imam kunut. Yang kedua, itu kunut yang disepakati oleh semua mazhab, semua ulama adalah kunut ketika ada musibah. Namanya dia kunut nazilah. Namun yang enggak disepakati itu kunut subuh. Dalam mazhab Hanafi enggak ada. Dalam mazhab Maliki ada. Namun dibaca sebelum ruku'. Habis Fatihah, ayat pendek, kunut. Itu ala Maliki. Ala Syafi'i, habis ruku', sami Allahu liman hamidah. Dalam mazhab Hambali, murid Imam Syafi'i enggak ada. Kalau bisa begini, yang pertama ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi qanata syahran, Nabi kunut 1 bulan. Summa tarakahu, Nabi meninggalkan. Seorang sahabat namanya dia Malik al-Asja'i mengatakan, fa inna abi, ayah dia, shalla, sembahyang belakang Nabi sejak umur 14 tahun. Di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Orang ini semuanya tidak ada kunut subuh. Jadi begini, walaupun Nabi mengamalkan itu yang tadi hadis, sahih hadisnya sebulan penuh, ini Nabi mengamalkan ketika ada musibah, sahabat dikirim mengajarkan Al-Quran itu ke Kufah, sampai di sumur Ma'unah, ini sahabat dibunuh. 70 orang penghafal Al-Quran dibunuh oleh orang-orang yang musyrikin tadi. Nabi sangat terpukul dan Nabi itu kunut 5 waktu selama 1 bulan, melaknat orang-orang yang membunuh penghafal Al-Quran tadi. Maka dalam mazhab Syafi'i diambil ini, Nabi berkunut. Namun 3 mazhab menganggap bahwa ini kunut nazilah karena musibah. Namun begini hari ini, yang hari ini mau kunut, imam kunut, kita enggak. Ketika imam kunut kita diam saja. Atau imamnya enggak kunut, kita kunut. Setelah imam salam, yang tadi orang itu berkunut misalnya tadi ini, setelah imam salam dia sujud sahwi 2 kali. Itu kitab Al-Mu'tamad, ini kitabnya Asy-Syafi'i itu menjelaskan 374 halamannya. Kalau kita ini berkunut, imamnya enggak kunut, setelah imam salam kita sujud sahwi. Namun kalau kita enggak berkunut, imamnya kunut, ya kan? Ketika imam kunut kita diam saja.
Yang salah adalah yang menyalahkan. Yang dia nggak kunut menyalahkan yang kunut, atau dia kunut menyalahkan yang nggak kunut. Itu yang salah. Ini untuk masalah kunut subuh. Saya pikir ini memang waktunya nggak mungkin kita ulur lagi ini. Ini mohon maaf. Namun begini nanti, yang nggak terjawab ini di beberapa tempat kita udah bahas juga tentang sembahyang, yang wajib, yang sunat. Bapak boleh nanti ambil di YouTube itu boleh ambil Man TV Dakwah Islam, atau ketik nama saya boleh juga, Ustadz Afrizal Sofyan, muncul dia tuh. Jadi cari yang dia bab ini tentang sembahyang sunat misalnya, tentang kunut misalnya. Ini memudahkan untuk mengkaji sendiri menjawab pertanyaan yang enggak jawab malam hari ini. Ya Bapak yang saya hormati, mohon maaf atas waktunya ini. Mari tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.